Perguruan tinggi yang memiliki asrama selain Sekolah Tinggi Transportasi Darat, kemudian Sekolah Kedinasan Kelautan di Jakarta, UPI Bandung itu memiliki asrama yang representatif seperti halnya di Unpad Bandung. Tetapi di dalam deretan pengumuman atau berita-berita di majalah atau di koran online seperti kita dengarkan di channel Wagulu Gubuk Apung, itu kok tidak masuk begitu. Jadi hanya 10 perguruan tinggi saja yang ditulis di situ, mungkin karena keterbatasan. Namun patut diakui jika di asrama-asrama perguruan tinggi yang dijelaskan di channel tersebut dari beberapa sumber memang representatif, ada kolam renang, ada arena podcast, ada pusat-pusat pembelajaran yang sepertinya persis seperti kampus apa adanya, bahkan boleh dikatakan melampaui fasilitas kampus. Kalau di kampus sendiri kan tidak semua memiliki sarana seperti itu, tapi di asrama mungkin ya kolam renang layak lah karena mereka tempat tinggalnya di situ untuk sementara. Sementara kalau di kampus kan tidak mungkin ada kolam renang. Namun podcast mungkin di setiap jurusan itu bisa menyelenggarakan itu. Oke, itulah barangkali sebagai bahan gambaran untuk orang tua siswa dan anak-anak yang mau kuliah bahwa asrama itu merupakan bagian penting dari perkuliahan karena berbeda dengan sekolah-sekolah SLTA atau SLTP. Kalau SLTP itu ada zonasi yang sekitar sekolah itulah yang diterima, diutamakan. Begitu juga untuk SMA, paling jauh SMP yang bertebaran itu harus diterima di sekolah SMA tersebut. Yang lainnya bolehlah sekolah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang jauh. Sedangkan perguruan tinggi yang masuk UGM dari Sabang hingga Merauke, bahkan orang dari Timur Leste, dari Papua Nugini, atau dari negara-negara lain termasuk Malaysia, banyak yang beasiswa atau pertukaran mahasiswa itu memilihnya di UPI Bandung. Waktu dahulu, waktu saya kuliah itu banyak sekali mahasiswa dari Malaysia bersekolah di IKIP Bandung sebelum jadi UPI pada saat itu. Kenapa? Karena gaji guru lebih menjanjikan daripada dokter di sana. Makanya banyak yang memburu perguruan tingginya itu justru ke IKIP Bandung yang sekarang berubah jadi UPI. Dengan pedenya di UPI itu di pintu gerbangnya mendirikan beberapa tiang bendera dan selalu memasang bendera-bendera seluruh dunia di situ. Karena pede, banyak sekali mahasiswa dari luar negeri karena kebijakan pemerintah di Indonesia, di antaranya di Indonesia juga lahirlah sertifikasi sehingga peminat menjadi guru juga bukan hanya dari luar negeri, dari Indonesia juga membludak pada saat itu. Padahal sertifikasi di Indonesia diganggu ya, tidak semua guru bisa mendapatkan sertifikasi. Akhirnya menaikkan pendapatan di luar keguruan. Karena apa? Guru aja penghasilannya segini, kenapa saya di Pemda segini-segini? Akhirnya mereka berlomba-lomba yang asalnya berjuang ingin mensejahterakan guru, mengejar seperti guru-guru di Malaysia. Orang-orang pemerintahan daerah itu semua bergairah untuk membela itu. Tapi pada akhirnya begitu guru bertahap, 1 tahap, 2 tahap. Nah, tahap ketiga itu guru sedang berjuang untuk mendapatkan sertifikasi. Mereka berjuang untuk mengejar pendapatan atau gaji yang diperoleh oleh guru. Akhirnya guru tidak semua dapat sertifikasi, tapi mereka
tidak usah berjuang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan, gajinya sudah naik dengan sendirinya dan stabil. Sementara sertifikasi kan hilang sekarang juga untuk generasi guru berikutnya, tidak berhak, dan kemungkinan untuk mendapat sertifikasi itu hilang karena dihapus secara perlahan. Bagi yang sudah sertifikasi aman-aman saja, tetapi yang belum sertifikasi, apalagi guru P3K, mungkin tidak akan mengenal sertifikasi. Sementara mereka-mereka yang berjuang menyetarakan pendapatannya dengan sertifikasi karena duduk di administrasi kenegaraan seperti di Pemda yang saya tahu, itu mereka pendapatannya menyesuaikan guru yang mendapatkan sertifikasi. Guru tampaknya seperti diperalat. Tapi oke lah, itulah pandangan politik. Silahkan aja dinilai oleh hadirin sekalian. Sebab di guru sendiri sudah sejahtera sekarang ini dibanding dengan tahun 45 ya. Begitu Indonesia merdeka, ada lagu di tahun 75, 76 ke sini. Tahun 80 kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah itu ada Iwan Fals dengan lagu Umar Bakri. Tas hitam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu pasti. Ini pagi, hei, kurasa kopi nikmat sekali. Rapnya, Umar Bakri, pegawai negeri, dan seterusnya ya. Yang paling saya senang kan, laju sepeda kumbang di jalan berlobang, selalu begitu dari dulu zaman waktu Jepang. Lupa ya. Populer sekali pada saat itu ya. Nah, itu saja sebagai bahan gambaran bahwa dulu yang namanya kuliah di jurusan keguruan itu agak miris ya, malu, kadang-kadang suka sembunyi-sembunyi, seolah-olah dia tidak kuliah. Kenapa? Kuliahnya di keguruan. Karena kalau lewat pasti lagu Umar Bakri, pegawai negeri. Aduh, ciut perasaan itu. Itu pada saat itu seperti itu. Tapi sekarang yang namanya keguruan itu favorit sejak ada sertifikasi. Padahal sertifikasinya mau dihilangkan ya, walaupun yang sudah dapat ya dapat. Belum semua guru mendapat sertifikasi. Kemudian orang-orang yang di sekitarnya yang bukan guru mengejar pendapatan, seolah-olah pendapatan guru itu seperti itu semuanya. Akhirnya standar penggajian mereka naik. Itu perpolitikannya di Indonesia. Makanya semakin hari mungkin wibawa guru yang asalnya itu naik terus naik. Dan sekarang kan guru boleh dikatakan lebih sejahtera ya dibanding zaman dulu. Tapi paling tidak dunia pendidikan itu seperti John F. Kennedy mengatakan, what is wrong ketika Soyuz dikendalikan oleh Aldrin ya, Albert Aldrin tembus ke luar angkasa. Akhirnya Neil Armstrong diberitakan turun di bulan, walaupun konon katanya bukan di bulan tetapi di Bukit Nevada. Namun beritanya seolah-olah itu adalah di bulan, sehingga Soviet boleh dikatakan merasa terpuruk, kalah dengan Amerika karena Soviet hanya menembus ke luar angkasa lewat Soyuz. Nah, dan itu benar adanya. Sementara Amerika ragu apakah benar pernah turun di bulan. Makanya wajarlah jika sekarang Amerika menggempur tentara Rusia di Ukraina secara sembunyi-sembunyi dengan persenjataannya. Soviet tidak gentar ya. Rusia maksudnya, Rusia tidak gentar. Kenapa? Tahu bahwa Amerika itu demikian adanya, sehingga NATO tampaknya seperti tidak berdaya di Ukraina karena senjata yang paling canggih itu ternyata demikian uji cobanya di Ukraina. Ukraina itu sayang sekali ya Allah. Zelensky harusnya sadar bahwa peperangan di Ukraina itu sebagai uji coba bagi
negara-negara NATO untuk persenjataannya, dan terbukti keunggulannya ada di Rusia. Drone-drone tanpa awak buatan Iran ya, membawa bom dan bisa meledakkan dirinya sendiri. Ini sebenarnya Ukraina itu sebagai arena perang yang dikatakan nanti akan menjadi publikasi persenjataan ke seluruh dunia. Bukti nih, waktu di Ukraina, drone yang bisa meledakkan diri buatan Iran spektakuler. Kemudian senjata-senjata buatan Rusia dan senjata-senjata buatan Amerika yang bisa dikalahkan, dihambat, dan lain sebagainya. Sayang Zelensky mungkin tidak berpikir ke situ ya, maklum dia sebenarnya kan hanya seniman ya untuk jadi pemimpin negara, resikonya kan seperti itu. Nih, ini mungkin bisa nanti bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang SLTA sekarang bisa memasuki bukan hanya tentara, bisa juga jadi jurnalis yang meliput peperangan, tidak membawa senjata tetapi membawa kamera, dan itu paling digemari ternyata berita-berita dari arena pertempuran seperti di Ukraina saat ini, waktu perang di Timur Timur pada saat itu, langsung dari tempat pertempuran mereka meliput. Ada uji nyali tersendiri ya. Itu ada mata kuliahnya ya, jurusan apa di perguruan tinggi ya, jurnalis itu diantaranya ya. Demikian barangkali, selamat Anda sudah menyaksikan channel ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama di perjalanan dari Bekasi sampai ke Yogyakarta ini, banyak sekali pengalaman-pengalaman unik yang